Kita banyak melakukan kebajikan, tapi seringkali kita terganggu dengan apa yang menjadi sumber kebajikan itu. Yang saya maksudkan seperti pertanyaan Pak Andi yang lalu, selalu kita kelihatan baik beribadah, dan terkadang justru kita merasa kebaikan peribadatan yang dilakukan itu justru bersumber dari hati yang tidak bersih. Lalu kita akan mengatakan sebenarnya penyakit hati atau sumber penyakit hati itu seperti apa dalam tuntunan Al-Quran. Lalu kita lihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa sebenarnya setan tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam hati manusia. Tidak memiliki kemampuan karena Allah sendiri mengatakan bumi dan langit ini tidak bisa mencakupi. Yang bisa mencakupi itu hanyalah hati manusia. Jadi iblis, setan itu tidak memiliki kemampuan untuk memasuki hati manusia. Hanya saja dia bisa masuk ketika, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita membuka apa yang disebut dengan madhal asyayatin, pintu-pintu masuknya setan. Jadi ketika itu terbuka, maka saya setan akan dengan mudah masuk dan mempengaruhi kita. Ya mas sekalian, coba kita dengarkan riwayat di akhirat nanti dalam hadis qudsi disebutkan, kita semua itu kepada Allah akan mengatakan, mereka yang menghabiskan usianya menuntut ilmu, kita di dunia berdua, kita akan mengatakan, Tuhan, kami telah menghabiskan usia kami untuk memenuhi ajaran seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, bahwa menuntut ilmu itu wajib mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya telah menghabiskan usia untuk menuntut ilmu. Apa kata Tuhan? Tidak. Di dalam hatimu itu tidak seperti itu. Yang ada dalam hatimu, kamu menuntut ilmu karena kamu ingin disebut sebagai ulama. Rusak hati. Sedekah, kita bilang, Tuhan, saya tidak melewati sejengkal tanah pun saya lalui kecuali dengan bersedekah, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan pada saya. Tuhan juga bilang, enggak, dalam hatimu tidak bilang begitu. Yang ada dalam hatimu, kamu bersedekah karena kamu ingin disebut sebagai dermawan. Dua, ada orang yang menghabiskan usia untuk mempelajari Quran, baca Quran. Tuhan, saya telah menghabiskan usia untuk membaca Quran dan hidup saya. Lalu Tuhan mengatakan, tidak, yang ada dalam hatimu, kamu membaca Quran karena kamu disebut sebagai qari. Tiga, yang satu lagi bilang, Tuhan, saya telah mempertaruhkan jiwa saya untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan agamamu. Saya berjihad. Tuhan lagi bilang, nah, yang ada dalam hatimu, kamu berjuang karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan. Semuanya rugi. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia kerjakan justru bersumber dari hati yang tidak bersih. Maka kita lihat ungkapan Al-Quran berkaitan dengan sumber penyakit hati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 10 itu Allah mengingatkan kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat asap yang pedih karena mereka senantiasa berdusta. Jadi penyakit di dalam hati ada, Allah menambah penyakit itu. Lalu kita lihat apa-apa sebabnya sehingga penyakit hati itu muncul. Dan kita tahu kapan hati itu disebut sebagai sakit atau penyakit hati itu ada. Dia masuk dimuliakan Allah. Seperti penyakit fisik. Kalau tangan kita tidak bisa melaksanakan fungsi mengangkat sesuatu,
memegang sesuatu, kita sebut tangan itu sakit. Kalau telinga kita tidak dapat mendengar dengan baik, kita sebut telinga itu sakit. Kalau kaki tidak bisa melangkah dengan baik, tidak bisa berjalan, kita sebut kaki itu sakit. Seperti itu juga hati. Kalau tidak bisa melaksanakan fungsinya, maka kita sebut hati kita sakit. Apa fungsi hati? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Itu fungsi hati. Yang kedua, mengenal Allah. Yang ketiga, mencintai Allah. Dan yang keempat, pada saat-saat tertentu nanti, hati bisa melihat Allah. 4 fungsi hati. Jadi, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, dan suatu saat ada yang diberi keutamaan bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Ya mas sekalian, karena itu apa yang menyebabkan hati kita bisa sakit? Jadi ajaran agama menuntun kita teristimewa dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin untuk bab ajaib al-qalb, keajaiban hati. Hati itu bisa sakit karena sebab-sebab ini. Yang pertama disebut dengan al-hirs. Apa itu al-hirs? Keinginan yang berlebihan atau ambisi. Jadi kalau al-hirs itu ada, maka niscaya akan dengan mudah penyakit hati itu masuk. Nanti kita sebutkan penyakit hati, misalnya di antaranya apa itu? Misalnya kedengkian, iri hati, dendam. Itu semua masuk kategori penyakit hati. Jadi al-hirs, ambisi atau keinginan yang berlebihan, itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, akan datang suatu masa seorang suami itu celaka karena istrinya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa bisa seorang suami celaka pada istrinya? Rasul mengatakan, ketika istri itu menuntut kepada suaminya sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya, keinginan yang berlebihan. Jadi ketika seorang istri menuntut suaminya sesuatu yang tidak bisa dia penuhi, maka pada saat itu suaminya boleh jadi akan terjebak melakukan sesuatu yang boleh jadi mengambil hak yang bukan hak. Kenapa? Karena ingin memenuhi tuntutan istri. Jadi Nabi mengatakan akan datang suatu masa seorang suami celaka karena istrinya. Ketika suami istri itu menuntut suaminya sesuatu yang tidak dapat dia penuhi. Al-hirs, keinginan yang berlebihan. Jangan sekalian ingat, Adam dan Hawa juga keluar dari surga itu dikarenakan keinginan yang berlebihan. Ketika Tuhan mengatakan jangan dekati pohon ini, tetapi iblis datang ke Hawa menggoda. Dia bilang, kamu dilarang makan buah pohon itu dikarenakan kalau kau makan itu kamu akan kekal di surga. Maka karena keinginan yang berlebihan, Hawa menyebabkan Adam melakukan itu. Terusirlah dia dari surga karena keinginan yang berlebihan. Jangan sekalian, begitu juga nanti di akhirat. Nanti juga kita katakan, sekarang ada buku, ada informasi, ada yang menyangkal bahwa kebangkitan itu tidak ada. Maka yang seperti ini kita harus perlu membaca. Coba baca surah Al-Baqarah 260. Di situ Allah menceritakan tentang bagaimana Allah membangkitkan orang. Maka kalau kita lihat penjelasan para mufassir, khususnya mufassir metafor, Jalaluddin ini, dia menjelaskan satu di antara penyebab, karena nanti itu ada 4 penyebabnya orang tidak bisa bangkit dari kubur. Satu di antara penyebabnya adalah karena keinginannya yang berlebihan. Itu yang menyebabkan dia tidak bangkit dari kubur. Waktu dia hidup, dia memiliki keinginan yang berlebihan, dan dia tidak bisa seperti itu sebelum dia meninggal. Maka dia tidak bisa bangkit dari kubur. Keinginan yang berlebihan. Yang kedua, hasad, kedengkian. Apa yang menyebabkan sebenarnya kita bisa dengki? Kita tahu dulu apa yang kita maksud dengan dengki. Dengki itu adalah membenci nikmat yang ada pada orang lain, dan kita ingin agar supaya nikmat itu
hilang pada orang itu hasad, dengki, kedengkian. Ini boleh jadi karena orang memiliki kedudukan, kekuasaan, kecantikan, ketampanan. Begitu juga kelebihan-kelebihan. Kita ingin, kita benci dia karena nikmat ada pada orang itu, dan kita ingin nikmat itu hilang. Itu namanya hasad, kedengkian. Nanti kita lihat bagaimana caranya untuk menghindari hasad itu, mengobati. Kita tahu apa kerja penyebabnya hasad itu sampai dia bisa ada bermukim di dalam hati kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan hindari kedengkian, hindari hasad, karena hasad itu akan membakar habis semua kebajikan. Luar biasa. Kedengkian akan membakar semua kebaikan yang kita kerjakan. Apa menyebabkan itu? Ada 5 yang menyebabkan kita hasad, dengki. Pertama, karena permusuhan. Kalau kita bermusuhan, pasti dengan mudah kedengkian itu akan mati. Satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan ta'assus. Apa itu ta'assus? Kita merasa diri memiliki kelebihan daripada orang lain. Itu ta'assus namanya. Dan kita tidak ingin ada supaya orang lain memiliki kelebihan. Ada yang disebut dengan takabur. Takabur itu mirip dengan ta'assus. Takabur itu kita merasa memiliki kelebihan dalam berbagai hal, lalu kita memandang enteng orang lain. Itu takabur namanya. Yang keempat, ta'ajjub. Apa itu ta'ajjub? Kita mempertanyakan kepada Allah, kenapa orang lain mendapat nikmat itu justru saya tidak. Misal saja kita yang selalu mau, tapi kita melihat kenyataan, kenapa orang lain justru lebih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih sejahtera daripada saya. Itu namanya ta'ajjub, menyebabkan lahirnya kedengkian. Dan yang kelima adalah persaingan. Ibu-ibu, Pak, di rumah kalau ada anak kita beberapa orang, satu di antaranya selalu kita puji, maka yang lain akan merasa iri, dia akan dengki, dia dendam. Ada persaingan. Jadi 5 hal itu menyebabkan hasad, kedengkian itu bermukim di hati seseorang. Jemaah sekalian, kita perhatikan bagaimana Al-Quran. Coba lihat di surah Al-Falaq, surah ke-13, 113 ayat 5. Kita diminta agar supaya kita berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dia melancarkan kedengkiannya. Allah menyuruh kita berlindung kepada agar supaya kita terlindung dari orang-orang dengki ketika dia melancarkan kedengkian itu. Jemaah sekalian, kita kembali ke sini. Jadi hasad itu disebabkan 5 hal. Lalu seperti apa caranya untuk menghilangkan itu? Semua kita memiliki di dalam hati kita. Imam Al-Ghazali sekali lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberi tuntunan bahwa hasad itu hanya bisa dihilangkan dengan 2 hal. Pertama, dengan ilmu. Bagaimana dengan ilmu? Kita harus meyakini bahwa dengan adanya hasad itu akan merugikan kita, bukan di dunia saja, sampai ke akhirat. Maka dengan ilmu. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan kalau dengan ilmu, hasad itu tidak bisa hilang seluruhnya, tidak bisa menghilangkan sama sekali. Hanya dengan amal baru bisa hasad itu hilang. Mana maksudnya? Dengan amal seperti apa? Kalau kita benci pada seseorang karena kita lihat dia memiliki kekuasaan, usahakan kekuasaan orang itu semakin bertambah. Itu dengan amal. Kalau kita benci seseorang karena dia, berikan rezeki kepada orang yang kita benci karena harta. Kalau kita benci pada seseorang karena ilmunya, berikan ilmu pada orang itu. Pasti di antara kita bilang susah sekali itu. Menyanjung orang yang kita benci, kita tidak senang, susah sekali. Imam Al-Ghazali bilang, iya, memang susah. Ibarat juga, kalau kita mau itu, jangan, kata Imam Al-Ghazali, jangan bermimpi untuk menikmati nikmatnya kesehatan kalau kita tidak tahan pada pahitnya obat. Seperti itu juga dengan hasad. Kalau kita tidak bisa melakukan amal-amal yang seperti tadi yang saya sebutkan, jangan bermimpi untuk hasad itu hilang dalam hati kita.
Jangan saja. Karena itu kita lihat. Jadi dalam kaitannya tadi, ketika kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari orang-orang yang dengki ketika dia melancarkan kedengkian. Jemaah sekalian, inilah yang menyebabkan hasad ini. Jadi kalau tadi keinginan yang berlebihan menyebabkan Hawa dan Adam itu keluar dari surga. Iblis mengatakan karena hasad kedengkian itu saya juga terusir dari surga. Saya iri pada Adam. Halak tadi minan nar wa halak tahu min tin. Engkau ciptakan Adam, saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kejadianku lebih mulia daripada dia. Dia tidak sujud pada Adam karena kedengkian itu dia terusir dari surga karena hasad. Jadi kalau tadi Adam dan Hawa itu terusir karena keinginan yang berlebihan, maka iblis itu terusir karena keinginan hasad. Coba baca ayat itu. Dialog Nabi Nuh alaihi salam dengan iblis itu bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud. Nuh pada suatu saat itu seperti yang pernah saya sebut di sini, buat perang, naik semua secara berpasang-pasangan di situ, termasuk Fir'aun. Ada satu orang tua tidak ada pasangan. Ketika Nuh bilang, siapa? Saya iblis. Kenapa kau naik ke perahu saya? Turun. Saya naik ke perahu agar supaya fisik umat itu bersama kamu, tetapi hatinya bersama saya. Kata iblis. Ibu, kalau kita baca ada novel itu, seorang istri setiap hari secara fisik dia bersama dengan suami, tetapi sang istri itu justru di hatinya ada the other man, laki-laki lain. Islam menyebutnya sebagai pesina. Jadi dia disebut sebagai pesina. Kenapa? Karena fisiknya bersama suaminya, hatinya bersama orang lain. Dalam sholat itu seringkali kita terjebak juga seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bilang Allahu Akbar, Engkau ya Allah Maha Besar, tetapi baru saja kita meninggalkan pintu masjid yang kita besarkan uang, karier, jabatan, semua itu menyebabkan sebenarnya kita seperti tadi, hati kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Jadi seperti itu. Ya mas sekalian, jadi dialog antara Nuh dan iblis sama juga dengan dialog antara Adam. Jadi iblis itu, ibu bapak sekalian, dulu senantiasa berjumpa dengan para nabi dan rasul, selalu berjumpa, selalu berdialog. Coba lihat dalam surah An-Nisa 164, baca wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah senantiasa berbincang, berdialog dengan Musa. Maka ketika dia berjumpa dengan iblis, iblis bilang, Musa, saya lihat kamu selalu berdialog dengan Tuhan. Saya ini juga hamba Allah. Saya ingin bertobat sama dengan kamu. Saya juga ingin bertobat. Tolong sampaikan kepada Tuhan, saya ini juga hamba yang ingin bertobat. Lalu Musa bilang, baik, saya sampaikan. Ketika Tuhan berdialog dengan Musa, wa kallama Musa taklima, tuh Musa mengatakan, Tuhan, itu iblis juga hamba, dia ingin bertobat kepada Tuhan. Mengatakan, sampaikan Musa padanya, saya siap, saya bersedia menerima tobat dengan satu syarat. Apa itu Tuhan? Sampaikan pada iblis untuk sujud di kuburan Adam. Jadi dalam nanti riwayat menyebutkan disuruh sujud di kuburan Adam. Pada saat Musa kembali, Musa menyampaikan kepada iblis, Tuhan siap menerima tobat tepat dengan satu syarat. Apa itu? Sujud di kuburan Adam. Berteriak, saya tidak mau. Dulu saya terusir dari surga karena saya disuruh sujud pada Adam ketika masih di surga. Sekarang Adam sudah mati, saya jangan disuruh sujud di kuburannya. Saya tidak mau. Itulah sebabnya iblis tidak pernah diterima tobatnya. Dia masuk dalam neraka dikarenakan apa? Dia melakukan kesalahan yang sama 2 kali, mengulangi kesalahan. Lalu Adam bilang, iblis bilang sama Adam, karena kamu berjasa sudah menyampaikan keinginan kepada Tuhan, saya mau memberikan
beritahu kamu supaya umatmu bisa selamat dari godaan. Dia bilang, iblis, sampaikan pada umat, kalau nanti dia berada dalam 3 keadaan, pastikan saya sudah berada di dalam hati. Baik, apa itu? Kata iblis bilang, kalau umatmu marah, pastikan saya sudah berada di dalam hati. Gadap, marah. Kalau kamu marah, pasti saya sudah berada di dalam hati. Kata iblis. Itulah sebabnya ketika salah seorang sahabat Nabi datang, ya Rasul, berikan kepada aku hadis yang mudah saya hafal supaya saya gampang menghafal hadis ini. Nabi bilang, la tarda, jangan marah. Pulang sahabatnya. Datang lagi, saya sudah hafal Rasul. Saya minta lagi hadis lain. Nabi masih bilang, la tarda, jangan marah. Ketiga kalinya dia pulang. Rasul, saya sudah hafal hadis itu. Nabi masih mengatakan, la tarda, jangan marah. Ketiga kalinya diucapkan seperti itu, sang sahabat mengatakan, saya paham kenapa Rasul mengulang-ulangi hadis itu. Ternyata dalam kemarahan itu akan menimbulkan segala jenis keburukan, segala jenis kejahatan. La tarda. Kalau kita marah pada seseorang, akan keluar ucapan, terlontar ucapan yang kasar. Tidak ada kebaikan orang yang kita lihat. Makanya la tarda, jangan marah, kata Rasul. Jadi pintu masuk iblis yang pertama ketika kita marah, la tarda. Jadi ini 4 pintu. La tarda, jangan marah. Jawab saya, itu sebabnya kenapa Rasul memberi tuntunan. Ada di antara kita selalu bacakan hadis, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau dalam keadaan duduk masih marah, berbaring, terlentang, berbaring. Itu cuma cara. Nabi cuma memberikan petunjuk-petunjuk saja. Ada lagi mengatakan, kalau kamu marah, coba perhatikan orang marah, ibu selalu kan merah matanya, Maka Islam mengajarkan kepada kita boleh mengambil air wudhu, karena wudhu itu air itu akan menghilangkan. Jadi api itu terkalahkan dengan air. Cuma tidak bisa mengalahkan waktu kantor DPR terbakar. Jadi air itu mengalahkan api. Dan nanti kalau kita kaji itu, kenapa Adam itu diciptakan dari tanah, itu campuran antara debu dan air. Kenapa iblis dari api? Kalau mahin api yang menjilat, itu yang tidak berasa, itu yang paling besar. Nanti di lain waktu itu. Jadi dalam kaitannya dengan marah, dalam kaitan itu, itulah sebabnya Al-Quran menuntun kita la tarda, jangan marah. Maka hadis Nabi la tarda. Maka kita semua dalam kaitannya dengan mengantisipasi, bayangkan jamaah sekalian, Allah menguji itu orang-orang mukmin. Tadi saya katakan, dia kalau marah boleh dalam keadaan berdiri, duduk berbaring terlentang. Boleh juga mengambil air wudhu. Wudhu itu bisa menghilangkan itu cara semua. Ada juga seperti ayat itu. Ini yang Tuhan katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi tidak juga benar. Dan bahkan Rasul dalam kaitannya dengan memberi tuntunan itu juga mengatakan, kalau kamu marah tidak bisa hilang marah, sholat. Pasti dia kita bilang sholat apa itu? Sholat sunnah 2 rakaat, niatnya menghilangkan marah. Kalau 2 rakaat masih marah, sholat lagi. Jadi menghilangkan marah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepadaku dengan sabar dan sholat. Ya mas kalian, kita lanjut tadi. Jadi gadap, marah. Itulah sebabnya. Ya maaf, kalau kita lihat itu film-film silat Tiongkok, Cina, bagaimana caranya supaya orang bisa menghilangkan konsentrasi itu? Kasih marah. Kalau dia marah, hilang konsentrasi. Dia lupa jurusnya. Karena apa? Pada saat itu dia kekuatannya lebih karena dia
dibantu oleh setan, iblis. Orang dalam keadaan marah. Maka sekali lagi Nabi mengingatkan, la takkan, jangan marah. Jadi marah itu adalah pintu masuknya iblis. Ya. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Yang keempat, sahwa. Ya, jadi tadi pesan iblis kepada Adam pertama, kalau umat marah, pastikan bahwa saya sudah berada di dalam. Kata lagi yang kedua, kata iblis, kalau umat berada di medan pertempuran, pastikan saya sudah ada di hatinya. Saya akan bisiki umat, istri, anak, keluarga menunggu di rumah. Jangan kau mati. Maka dalam ajaran Islam, siapa yang lari dari medan pertempuran itu adalah mati kafir, haram. Iblis berusaha untuk lari dari medan. Yang ketiga, kata iblis, pastikan saya sudah ada di dalam hati. Kaummu, umatmu kalah. Kaitannya dengan sahwa. Kalau seorang laki-laki itu berhalwa, berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, pastikan saya yang mencukupkan dia 3. Saya ada di sini. Saya bilang sama laki-laki itu, pegang tangannya, dia tidak akan marah. Ini biasa saya kasih contoh di mahasiswa. Kan saya bilang, hadis Nabi bilang, la yahduwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'asu ma'farin. Jangan diantara kamu berhalwat laki-laki dan perempuan berdua-dua kecuali dengan dicukupkan oleh muhrimnya. Dalam Prof, kalau ke studio kan tidak berdua-duaan, berbanyak-banyakan nonton ya. Studio film. Iya, saya bilang memang tidak berdua-duaan, banyak, tapi bisa Anda coba buktikan. Kalau ada berdua yang dilanda kasmaran, ya cinta itu, nonton film. Coba sesudah kedua nonton film, tanya bagaimana jalan ceritanya. Pasti itu kalau yang perempuan bilang bagaimana jalan ceritanya itu tadi film yang pas bilang Yuli, saya juga tidak perhatikan. Kenapa? Karena yang ada adalah iblis di situ. Kalau dia bilang pegang di tangan, tidak apa begitu, pegang tangannya. Iblis datang ke yang perempuan, tidak apa-apa dicoba tanganmu dipegang. Jadi kata iblis, kalau dua orang berhalwat laki-laki perempuan yang bukan muhrim, saya akan menjadi penggetar hati. Ibu biasa lihat di televisi kan? Kenapa itu? Kita bilang, itu laki-laki kenapa selingkuh sama istrinya cantik? Kemudian itu yang selingkuhnya tidak cantik. Kenapa bisa begitu? Iblis memoles itu selingkuhan supaya lebih cantik dalam pandangan seksual. Jadi dia akan melihat seperti itu. Kalau satu di antaranya sudah berhalwat, dua-duanya berhalwat, maka pastikan kata iblis, saya berada menjadi orang ketiga di antara. Saya akan mundur. Jadi marah dalam medan pertempuran. Dan yang ketiga, sahwat. Sahwat itu adalah ketika kita memiliki keinginan diri, itu sahwat namanya. Ingin senang, ingin gembira, semua itu sahwat, berkaitan dengan sahwat. Makanya dia harus dikendalikan. Nah, kajian kita subuh ini kita berikan satu di antara doa agar supaya kita terhindar dari penyakit hati. Jadi Rasul mengajar kita bagaimana terhindar dari penyakit hati. Dan ini selalu kita baca. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasbah, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'a'i la yusma, dari doa yang tidak terijabah, yang tidak terkabul. Ini selalu kita minta. Untuk apa? Supaya hati kita bisa seperti baik. Jadi Rasul mengajari kita doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'a'i la yusma. Di teks yang lain, wa min du'a'i la
terijabah. Tapi di sini disebutkan wa min du'a ila yusma, dari doa yang tidak terdengar, yang tidak terkabul. Saya kira ini kajian kita sebelum ini. Saya minta maaf, saya sudah